Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Budaya. Bertemu lagi dengan Budaya dina pengajaran bahasa Sunda buku Warangka Bahasa Sunda kelas 5. Dina dinten ieu Budaya bade ngajarkeun ngeunaan ngaregepkeun guguritaan Pupuh Magatru atau artinya mendengarkan lagu dari Pupuh Magatru yang berjudul Akur Jeung Papada Batur. Ayo sama-sama kita simak. Baik anak-anakku, pada pembelajaran pertama ini adalah ngaregepkeun guguritaan atau mendengarkan guguritaan lagu dari Pupuh Magatru. Di sini Bu Guru atau Budaya akan menembangkan Pupuh Magatru. Silakan didengarkan dengan baik-baik. Oh iya anak-anakku, Pupuh Magatru ini berisi tentang hidup yang bersama-sama atau hidup rukun secara bersama-sama dengan orang lain. Jadi itu maknanya ya. Jadi kita harus hidup rukun dengan orang-orang di sekeliling kita. Judulnya adalah Akur Jeung Papada Batur. Artinya rukun dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Selamat mendengarkan. Hirup di dunia kudu akur jeung batur, boh jeung lanceuk oge adi, sabab mun hirup teu akur, hirup teh moal walagri, sok heureut di lawang panto. Hirup teh kudu sauyunan jeung batur, tong hayang hirup mandiri, komo lamun boga musuh, loba teuing musuh hiji, diaranteup engke komo. Lamun hirup teu akur jeung pada batur, komo mun sok resep usil, ka batur sok nganggap musuh, oge dulur kitu deui, hirup entong sologoto. Lamun urang hirup tara campur gaul, ku batur diantep pasti, kudu hade tingkah laku, mun teu bisa mawa diri, ka mamana tangtu ngatok. Baik anak-anakku, setelah tadi kalian mendengarkan Bu Guru bernyanyi, menembangkan Pupuh Magatru, sekarang mari sama-sama kita artikan perbait dari Pupuh ini ya. Judulnya Akur Jeung Papada Batur, artinya rukun dengan sesama manusia. Di sini hirup di dunia kudu akur jeung batur, artinya hidup di dunia harus rukun dengan orang lain. Boh jeung lanceuk oge adi, baik dengan kakak atau dengan adik. Sabab mun hirup teu akur, karena kalau hidup tidak rukun, hirup teh moal walagri. Hidup itu tidak akan sehat, tidak akan baik. Sok heureut di lawang panto. Suka sempit di depan pintu ya. Pada saat pintu masuk tuh jadi terasa sempit seperti itu. Lalu yang selanjutnya, hirup teh kudu sauyunan jeung batur. Hidup itu harus bersama-sama dengan orang lain. Tong hayang hirup mandiri, jangan mau hidup sendiri. Komo lamun boga musuh, apalagi kalau kita punya musuh. Loba teuing musuh hiji, apalagi kalau musuhnya lebih dari satu. Diarantep engke komo. Nanti kita didiamkan oleh orang-orang di sekeliling kita. Lamun hirup teu akur jeung pada batur, kalau kita tidak hidup rukun dengan orang lain, komo mun sok resep usil, apalagi kita senang membicarakan keburukan orang lain, ka batur sok nganggap musuh, ke orang lain itu kita menganggapnya musuh, oge dulur kitu deui. Ke saudara pun kita menganggapnya musuh, hirup entong sologoto. Jadi hidup itu tidak boleh semaunya, seenaknya sendiri.
Lamun urang hirup tara campur gaul, kalau kita hidup tidak pernah bersama-sama atau bergaul dengan orang lain, kubatur diantep pasti. Nanti sama orang lain itu pasti didiamkan, tidak akan ditemani. Kudu hade tingkah laku, harus bagus perilaku kita. Mun teu bisa mawa diri. Kalau kita tidak bisa membawa diri atau tidak bisa beradaptasi, kamamana tangtung ngatok. Pergi kemana-mana itu pasti kita ikut-ikutan orang lain, tidak punya pendirian sendiri. Seperti itu ya anak-anak artinya, semoga bisa dipahami. Baik anak-anakku, ketika tadi kalian sudah mendengarkan Pupuh Magatru yang ditembangkan atau yang dinyanyikan, sekarang kita akan masuk ke bagian B, Mika Weruh Pupuh Magatru. Artinya memahami Pupuh Magatru. Pupuh Magatru tiap padana bait atau paragraf diwangun ku 5 pada lisan baris atau jajaran. Jadi anak-anakku, Pupuh Magatru ini setiap baitnya itu terdiri dari 5 baris ya, 5 baris kalimat. Ia pupuh teh mibanda watak sedih atau prihatin. Jadi ciri-ciri atau karakteristik dari Pupuh Magatru itu adalah sedih dan prihatin liriknya ya. Gerak urang tengetan cutatan tina guguritaan akur jeung papada batur. Coba sama-sama kita lihat nih ya. Di sini ada bait pertama terdiri dari 5 baris. Nah, baris pertama, hirup di dunia kudu akur jeung batur. Baris nuka 2 nyaeta boh jeung lanceuk oge adi. Baris nuka 3 sabab mun hirup teu akur. Baris nuka 4 hirup teh moal walagri. Baris nuka 5 sok heureut di lawang panto. Nah, anak-anakku, ini satu baitnya terdiri dari 5 baris. Ini ya, ini ciri-ciri atau karakteristik dari Pupuh Magatru. Dan watak liriknya itu atau karakteristik dari liriknya itu adalah sedih dan prihatin. Lalu apa Bu, ini ada 12, U8, I8, U8, I8, O. Nah, Bu Dea akan jelaskan setelah ini ya. Oh ya anak-anak, Pupuh Magatru ini dalam satu lirik penuhnya itu terdiri dari 4 bait. Setiap baitnya terdiri dari 5 baris. Bu Dea selanjutnya akan menjelaskan tentang guru lagu dan guru wilangan. Jadi apa sih Bu yang ada 12 U8I itu ya? Bu Dea akan menjelaskan sedikit di sini. Gerak tengetan tabel ieu dihandap. Coba perhatikan tabel di bawah ini. Hirup di dunia kudu akur jeung batur. Nah, yang U, I, O ini adalah huruf vokal yang paling belakang. Nah, kalau pada lisan itu artinya baris pertama ya. Baris pertama itu tur, berarti ada huruf vokal U. Nah, berarti 12 U. Lalu yang kedua ada adi, boh jeung lanceuk oge adi. Huruf vokal yang terakhirnya adalah I, berarti 8 I. Baris ketiga ada akur, kur, berarti U. Baris keempat ada walagri. Huruf vokal yang terakhirnya adalah I, berarti I. Sok heureut di lawang panto. Panto, huruf vokal yang terakhirnya adalah O. Itu yang dinamakan guru lagu. Jadi guru lagu adalah huruf vokal yang ada di akhir kalimat dari setiap baris. Begitu ya. Lalu yang selanjutnya guru wilangan. Guru wilangan itu ada berapa? Nah, ada berapa suku katanya? Di sini ada hirup di dunia kudu akur jeung batur. Ada 12. Lalu yang baris kedua boh jeung lanceuk oge adi. Ada 8. Lalu sabab mun hirup teu akur 8 juga, dan seterusnya ada 8. Jadi yang dimaksud dengan guru wilangan adalah per suku katanya itu ada berapa. Nah, seperti itu ya anak-anak, semoga bisa dipahami. Selanjutnya, Bu Dea akan menjelaskan tentang kata-kata yang tidak dimengerti atau tidak dipahami dalam pupuh yang tadi dibaca oleh kita bersama. Nah, miharti kecap artinya memahami kata-kata yang kurang bisa dipahami. Kita perhatikan di sini ada kata akur. Akur itu artinya satuju atau rempuk. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya hidup rukun ya, rukun akur itu. Di sini ada contoh kalimatnya, hirup jeung batur kudu akur ulah sok papaseaan. Artinya hidup dengan orang lain itu harus rukun, tidak boleh bertengkar. Lalu yang kedua ada campur gaul.
Dalam artinya bahasa Sunda di sini rerejengan atau cacampuran. Kalau dalam bahasa Indonesia campur gaul itu artinya bersama-sama ya, tidak sendiri-sendiri. Contoh kalimatnya, kade ulah sok campur gaul jeung jalma nu teu alecreug, artinya hati-hati jangan suka berbaur atau bersama-sama dengan orang yang tidak benar. Lalu yang ketiga heureut. Heureut itu artinya ukuran rubakna ngan saeutik biasana kana samping jalan. Nah, di sini ada contoh kalimatnya, jalan heureut kieu mah moal bisa asup mobil ti dua arah. Jadi mungkin kalau dalam bahasa Indonesianya sempit ya atau kecil seperti itu. Lalu yang keempat, ngatog teu apal jalan. Artinya nggak hafal jalan ya anak-anak, tidak hafal jalannya. Kalimatnya contohnya, lamun urang tara daek nyiar ilmu, tangtu hirup teh bakal ngatog. Artinya kalau kita tidak mencari ilmu, tentu hidup itu seperti tidak ada jalan. Nah, itu contoh kalimatnya. Selanjutnya ada sauyunan atau rempuk jukung. Artinya sauyunan itu bekerja sama ya. Di sini ada contoh kalimatnya, hirup sauyunan kacida diperlukeunana dina kahirupan sapopoe. Artinya hidup bekerja sama atau bersama-sama sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sologoto wanian tapi tejeng jejehan atau tejeng pikiran nu bener. Artinya dia berani tapi tidak diimbangi dengan pikiran yang baik dan benar. Contoh kalimatnya, kade ujang hirup ulah sologoto bisi cilaka. Artinya hati-hati ujang, hidup jangan hidup semaunya, nanti celaka. Seperti itu. Selanjutnya usil. Sok resep ngomongkeun kagorengan batur, artinya suka membicarakan kejelekan orang lain. Contoh kalimatnya, urang hirup ulah sok usil ka batur, bisi dipika ngewa. Artinya kita hidup jangan suka ngomongin kejelekan orang lain, nanti bisa jadi kita tidak disukai oleh orang lain. Seperti itu. Dan yang terakhir, tadi di pupu ada kata walagri. Walagri itu artinya sehat, jag-jag waringkas. Artinya sehat ya anak-anak ya, perkasa, gagah perkasa. Contoh kalimatnya, urang hirup teh kudu walagri ambeh bisa ngahonta cita-cita. Artinya kita hidup harus sehat, gagah perkasa agar kita meraih cita-cita. Alhamdulillah barudak budaya parantos ngajelaskeun ngeunaan pupuh magatru. Sekarang budaya akan memberikan pancen atau tugas untuk kalian dari nomor 1 sampai 10. Nah, di sini ada ngajawab pananya. Sangkan hidup maham kana eusi pupuh magatru di luhur, pek jawab pananya ieu di handap. Artinya, agar kalian lebih memahami tentang pupuh magatru yang tadi sudah dijelaskan, silakan jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan yang pertama, naon anu dimaksud hirup akur jeung papada batur? Artinya, apa yang dimaksud dengan hidup rukun dengan orang lain? Pertanyaan kedua, naha urang hirup di dunia kudu akur jeung batur? Artinya, kenapa kita hidup di dunia harus rukun dengan orang lain? Pertanyaan ketiga, kumaha akibatna urang teu bisa hirup akur jeung batur? Artinya, apa akibatnya jika kita tidak bisa hidup rukun dengan orang lain? Pertanyaan nomor 4, jeung saha wae urang kudu hirup akur? Artinya, dengan siapa saja kita harus hidup rukun? Nomor 5, naon anu dimaksud ku ungkara heureut di lawang panto? Artinya, apa yang dimaksud dengan ungkapan heureut di lawang panto? Nomor 6, kumaha lamun urang loba musuh? Betah moal hirup di dunia naha. Bagaimana kalau kita mempunyai banyak musuh? Kira-kira kita betah tidak hidup di dunia? Jelaskan kenapa. Pertanyaan nomor 7, bakal kumaha akibatna upama urang sok resep usil ka batur? Artinya, apa akibatnya jika kita suka membicarakan keburukan orang lain? Nomor 8, kumaha akibatna lamun urang tara campur gaul jeung batur? Artinya, bagaimana akibatnya kita tidak pernah bergaul dengan orang lain? Nomor 9, kumaha akibatna upama urang teu bisa mawa diri? Artinya, apa akibatnya jika kita tidak bisa membawa diri atau beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita? Dan nomor yang terakhir, nomor 10, naon anu dimaksud ku ungkara kamamana tang tungatog? Artinya, apa yang dimaksud dengan ungkapan kamamana tang tungatog?
Baik anak-anakku, seperti biasa, Budia akan membantu menjawab beberapa pertanyaan yang menurut kalian sulit. Di sini ada nomor 5, apa yang dimaksud dengan ungkapan heureut di lawang panto? Artinya, sempit pada saat pintu masuk atau pintu masuknya itu pas-pasan. Maksudnya apa di sini ungkapan ini? Maksudnya adalah ketika kita tidak hidup rukun dengan orang-orang di sekitar kita, maka kita itu memiliki teman yang sedikit. Seperti itu. Pertanyaan yang selanjutnya yang Budia bantu adalah nomor 10. Naon anu dimaksud ku ungkara kamamana tang tungatok? Apa yang dimaksud dengan ungkapan kamamana tang tungatok? Anak-anakku, jawabannya adalah kemana-mana dia akan mengikuti. Jadi maksudnya apa ungkapan ini? Maksudnya adalah dia tidak punya pendirian. Jadi dia mengikuti orang-orang yang ada di sekelilingnya. Makanya kita sebagai manusia harus bisa membawa diri atau mawa diri dalam bahasa Sunda agar kita punya pendirian dan tidak terbawa oleh arus yang tidak baik. Nah, anak-anakku, silakan lanjutkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya. Semangat! Baik anak-anakku, cukup sampai di sini pembelajaran bahasa Sunda bersama Bude hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran bahasa Sunda minggu depan. Hatur nuhun, terima kasih. Sing semangat diajar. Yang semangat ya belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.